Ada kayaknya sekitar 1 minggu ketua PS itu hilang. Tahu nggak? Gue nanya apa ke teman-teman gue. Anak itu kalau hilang berarti pas pampresnya juga ikutan hilang dong. Dia kan bukan pejabat publik. Ngapain diperiksa? Itu adalah pernyataan paling bodoh yang pernah aku dengar. Kaisang ini punya bisnis bukan top-top banget. Dan persoalan bisnis itu ya urusan dia. Konteksnya berbeda. Karena gratifikasi itu dipisahkan antara bisnis dengan status bahwa Kaisang adalah anak pejabat. Sebelum Pilpres, kita semua heboh sama lembaga yang bernama MK, Mahkamah Kakak. Kemudian mendekati Pilkada, muncul MA, Mahkamah Adik. Lalu saat ini ada yang namanya KPK, Komisi Pelindung Keluarga. Ajaib nggak tuh? Lembaga demokrasi kita, otaknya bisa hilang seketika. Blok Medan, diam. Gratifikasi, diam. Bea cukai, diam. Lalu lo mau harapin apa? Itu makanya ibu negara kita itu semakin tebal. Itulah, mungkin pakai no drop kali ya. Ada kayaknya sekitar 1 minggu ketua PS itu hilang. Tahu nggak? Gue nanya apa ke teman-teman gue. Anak itu kalau hilang berarti pas pampresnya juga ikutan hilang dong. Kok nggak ada yang nyariin atasannya? Terus kata teman gue, bahkan bapaknya presiden pun nggak nyariin. Ya gue jawab, kalau bapaknya nggak usah ditanya, karena kita udah tahu jawabnya gimana, ya nggak? Nah sekarang udah mulai muncul tuh anak. Begitu dia muncul, bajor-bajor itu langsung nge-tweet. Pantesan kenceng banget maksain isu anak presiden hilang. Ternyata ada yang dicari beneran dan hilang beneran. Dia munculin tuh berita-berita lain yang nggak ada kaitannya. Ada yang munculin berita Harun Masiku, ada yang munculin berita macam-macam. Kemudian posting lagi banding-bandingin dengan politisi lain, naik private jet. Lo lihat aja siapa yang nggak posting itu. Mungkin dia butuh makan. Gue cuma mikir ya, aduh ampun dah. Lo 1 minggu hilang hanya buat mikirin gimana caranya ngekanter itu semua lewat narasi. Dan gue yakin mereka pasti rapat bicarain ini. Sekaligus itulah. Istrinya terlalu banyak posting, ya kan? Tapi memang ya sampah itu kalau ditutup sedemikian rupa, serapi mungkin, ujungnya akan kecium juga. Ada aja jalannya. Bayangin dari satu postingan, semuanya bisa ke tracking. Lu bisa lihat contohnya akun Kaskusnya yang diduga milik wakil presiden kita itu, yang baru. Kelihatan tulisan-tulisan dia tuh. Bahkan email yang dia gunakan ke tracking juga, pernah buka website apa aja. Ternyata bukan sekedar fufu fafa saja, tapi fap-fap juga dia. Cuma kalau gue lihat ya gaya bahasanya dengan karakter orangnya, probability-nya itu tinggi ya. Belum lagi ada keterkaitan interaksi dengan akun adiknya dan akun usahanya dia. Balik kita ke jet pribadi. Yang lucu tahu nggak apa? Respon menantu dari Medan. Dia kan bukan pejabat publik. Ngapain diperiksa? Itu adalah pernyataan paling bodoh yang pernah aku dengar. Nggak tahu mungkin kalap kali ya kalau ditanya wartawan atau gimana. Menurutmu Kaisang itu masyarakat biasa? Ngapain dia pakai pas pampres? Wahai Bobi Nasution. Gue tahu keluarga itu harus saling menguatkan satu sama lain. Tapi ya nggak berlebihan juga lah. Jangan lupa dirimu juga naik private jet dan ada keterkaitan dengan kasus Blok Medan loh. Jelaskan dong itu ke publik. Dari mana semua itu? Jangan jadi penjabat kegampangin gitu. Tanggung jawab moral lo apa? Ya nggak? Ini kan dugaannya gratifikasi. Artinya ada pemberian uang, barang, fasilitas yang didapatkan. Mungkin dari hasil deal-dealan dan kesepakatan dengan penyelenggara negara. Jadi semacam ya suap tipis gitulah. Tolong buka akses gua dong di sini.
Kalau gol, gua akan berikan lo patung Raja Pinocchio Jawa yang emas. Ini kan masuk kategori gratifikasi. Contoh aja tadi itu ya. Nah, ini barangnya berupa private jet. Banyak yang mengatakan, wah wajar lah pembisnis, bla 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 bla. Kaisang ini punya bisnis bukan top-top banget. Dan persoalan bisnis itu ya urusan dia. Konteksnya berbeda. Karena gratifikasi itu dipisahkan antara bisnis dengan status bahwa Kaisang adalah anak pejabat dan adik dari pejabat. Poinnya Kaisang itu ada keterkaitan dengan pejabat dan kekuasaan terlepas apapun bisnisnya. Dia naik private jet ke Amerika, di tracking, ketahuan tuh pesawat punya siapa. Ternyata punya Seal Limited ya, perusahaan asal Singapura. Perusahaan itu menaungi Shopee dan Garena. Ternyata setelah ditelusuri, ada tuh kerjasama Shopee dengan pemerintah kota Solo di 2021 lalu. Maka dikaitkanlah ini dengan Gibran atau Jokowi sebagai keluarga. Karena mereka adalah penyelenggara negara. Ngapain Kaisang ke Amerika? Nemenin istrinya mau S2 kan? Itu masuk kategori urusan keluarga atau urusan negara? Nah, makanya kesimpulan dari informasi ini, atau bisa disebut dugaannya, Kaisang menggunakan fasilitas pesawat jet dari perusahaan yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah kota Solo, yang mana wali kotanya adalah Gibran, untuk keperluan keluarga Kaisang. Maka seharusnya, senormal-normalnya, KPK itu panggil si Kaisang dan Gibran. Pertanyakan itu semua, dan diumumkan di publik. Ini semua apa? Gak usah dinasehatin pak, kurang-kurangin hedon. Ya ampun dinasehatin dong. Hei KPK, jangan tugasnya pemuka agama lu ambil. Masyarakat nanti bisa ngambil tugasnya hakim loh. Ini kalau nggak diproses, gua harap sih jadi perhatian masyarakat ya. Kemarin statementnya lebih ngaco lagi tuh. Kaisang tidak wajib laporkan gratifikasi karena bukan penyelenggara negara. Yang berstatement ini otaknya ada di mana coba? Dia bantah materi yang ada, yang mereka terbitkan sendiri. Jelas kok tulisannya bahwa gratifikasi yang diterima oleh istri atau anak pejabat termasuk gratifikasi yang wajib untuk dilaporkan. KPK yang nulis. Apa ini coba? Nggak jelas. Kaisang juga nggak jelas. Kalau merasa benar, ngomong dong di publik. Harusnya kan gentle, datang langsung ke KPK. Contoh itu Ahok, Anies, kan melakukan itu. Masinton lagi bawa koper lagi ke KPK gitu kan. Silahkan periksa gue. Ini malah hilang dulu. Ditanya wartawan kabur. Ya biasanya begitu. Gak ada yang bisa dia bantah. Pada akhirnya kita bisa melihat itu dengan penalaran bahwa KPK-nya nggak jelas, anak presiden nggak jelas. Ya sudah, artinya presiden kita 100% nggak jelas. Karena ini dibiarin, tutup mulut semua. Meskipun nggak jelas, kita tetap tekan kalau ini harus diproses. Kembalikan ke KPK itu pada fungsinya. Gara-gara peristiwa ini, perusahaan Garena itu dilaporin tuh ke CPIB, Corrupt Practice Investigation Bureau. Ini tuh KPK-nya Singapura, yang laporin warga negara Singapura. Kebayang jadi berita di sana. Malu nggak sih lu sebagai orang Indonesia karena perilaku pejabatnya begitu? Kita itu krisis moral loh. Dan gue tahu ada orang-orang di luar sana masih menormalisasikan hal ini. Sayang nggak dia sama Indonesia? Kita belum bicara barang belanjaan yang langsung masuk ke dalam mobil itu ya tanpa dicek. Sampai hari ini orang cukai itu nggak ada tanggapannya, gelap. Pokoknya suka-suka mereka lah. Bikinlah sampai nanti akan tiba waktunya kau akan habis dengan sendirinya. Tuh Mahfud MD yang bilang begitu kan. Kira-kira begitulah yang bisa gue katakan. Udah mulai mumet gue. Gue pengen tahu apa opini lo soal ini. Menurut lo dengan peristiwa ini, dengan perilaku kekuasaan kita yang seperti ini, ada nggak sih harapan untuk Indonesia emas 2045? Gue curiga jangan-jangan ini titipan tagline kampanye kontestasi Pilpres buat cucunya. Ya enggak? Tulis di kolom komentar pendapat lo. Gue Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.